Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang baik, yang luar biasa. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku semua, meskipun pelajaran kita pada hari ini berlangsung secara daring, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu ya. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang kisah. Ada yang tahu kisah apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan dari kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nah, ini nih KD-nya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Masya Allah, semangatnya sungguh luar biasa ya. Nah, kalau anak-anak sudah siap, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa belajar tadi, kegiatan belajar online kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian, anak-anakku semua, untuk materi berkisah pada hari ini telah Ibu buatkan animasi. Nah, pasti kalian sudah gak sabar kan? Bagaimana cerita tentang Nabi Syuaib? Nah, anak-anak perhatikan dengan baik ya. Kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib berasal dari suku Madian. Suku ini berada di kawasan antara Hijaz dan juga Syam. Kisah Nabi Syuaib ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, di antaranya yakni Quran Surat Hud ayat 84 sampai 95, juga Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 176 sampai 191. Diceritakan bahwa pada zaman Nabi Syuaib dahulu ada sebuah kaum. Nah, kaum tersebut benar-benar ingkar kepada Allah. Mereka mensekutukan Allah dengan menyembah pohon. Oleh karenanya, kaum ini dikenal dengan julukan Ashabul Aikah, yang artinya kaum penyembah pohon. Melihat kaum tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Syuaib untuk berdakwah kepada mereka, kaum Madian. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 176, yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat ashabul aikatil mursalin. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala-berhala yang diyakini sebagai warisan nenek moyang mereka. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, pohon ataupun berhala yang mereka sembah tidak memberi kebermanfaatan sedikit pun terhadap mereka. Oleh karena itu, setiap hari Nabi Syuaib selalu mengajak mereka untuk kembali menyembah kepada Allah. Nyatanya, sekeras apapun Nabi Syuaib berusaha, mereka tetap kokoh pada pendiriannya.
Meskipun banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, Nabi Syuaib tidak berputus asa. Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT. Sesungguhnya tidak ada Tuhan sesembahan yang pantas bagimu selain Dia. Mayoritas penduduk Madian berprofesi sebagai pedagang, karena kota ini merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kaum ini dalam proses jual beli memiliki kebiasaan yang buruk, yakni suka mengurangi takaran dalam timbangan. Ketika musim panen telah tiba, mereka membeli banyak sekali barang dagangan yang kemudian disimpan. Sebaliknya, ketika masa paceklik telah tiba, mereka mencekik para pembeli karena menjual barang dagangan dengan harga yang sangat mahal. Wahai penduduk Aika, hentikanlah kebiasaan mengurangi hak orang lain dalam timbangan kalian. Sesungguhnya, perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah. Padahal Allah SWT telah memberikan kalian kehidupan yang makmur. Seharusnya, kalian mengucap syukur atas limpahan nikmatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan membuat kerusakan. Hai Syuaib, apakah Tuhanmu yang menyuruhmu untuk melarang kami mengelola harta sesuai cara yang kami kehendaki? Wahai kaumku, aku hanya bermaksud untuk memperbaiki perbuatan keji kalian selama masih diberi kemampuan. Semua petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku kembali. Jadi, sekarang engkau juga menyuruh agar meninggalkan sesembahan para nenek moyang kami? Tidak semudah itu, wahai Syuaib. Wahai kaumku, sesungguhnya aku lebih khawatir kepada kalian. Jika kalian tetap tidak mau beriman kepada Allah, Allah akan menimpakan azab yang pedih. Ingatkah kalian siksaan yang ditimpakan Allah kepada kaum Nuh, Hud, Saleh, bahkan kaum Lut, nenek moyang kalian sendiri? Apa yang engkau bicarakan, wahai Syuaib? Itu hanya cerita dongeng pengantar tidur yang sulit kami percaya. Menyaksikan kaumnya yang tetap ingkar dan selalu berbuat curang, Nabi Syuaib merasa sedih. Namun, lagi-lagi Nabi Syuaib tidak berputus asa. Nabi Syuaib terus berdoa kepada Allah agar kaumnya segera mendapatkan hidayah. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sebagian dari Ashabul Aikah atau kaum Madian sadar dan mau mengikuti ajaran Nabi Syuaib alaihissalam. Namun, ketika sebagian besar dari suku Madian mendengar berita tersebut, mereka sontak marah. Mereka menghina, mencaci Nabi Syuaib beserta para pengikutnya. Kemudian mereka mengusir Nabi Syuaib alaihissalam. Pergilah engkau dari negeri Madian bersama pengikutmu. Kami tetap tidak akan menyembah Allah. Jikalau benar engkau seorang Rasul, maka mintalah kepada Allah menurunkan azab itu. Hahaha. Peristiwa tersebut sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'asqit 'alaina kisafan minas samaa'i in kunta minas shadiqin. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dari perkataan kaum Aikah tadi itu menunjukkan
bahwasanya mereka itu sangat sombong dan mereka itu lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang berdusta dan azab bagi para pendusta. Wahai kaumku, sebelum terlambat, mohonlah ampunan kepada Allah, kemudian bertaubatlah. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akhirnya, Nabi Syuaib alaihissalam beserta para pengikutnya meninggalkan kota Madian. Namun, beberapa hari setelah itu, ada kejadian aneh. Di kota Madian, langit yang awalnya biru berubah menjadi sangat hitam. Suasana semakin mencekam, suasana semakin menakutkan. Karena petir dengan keras menyambar-nyambar. Bahkan kemudian disusul dengan gempa yang sangat dahsyat. Kejadian ini sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Pada hari itu, kaum Madian benar-benar mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Sungguh, janji Allah itu benar-benar nyata. Demikianlah kisah dari Nabi Syuaib beserta kaum Madian atau Ashabul Aikah. Adapun pelajaran atau hikmah atau keteladanan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah yang pertama, kita harus senantiasa berbuat jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Dalam kisah ini, yakni dari kisah jual beli Ashabul Aikah, yang mereka harusnya adil dalam berdagang, tidak curang. Yang kedua, jangan bersikap sombong, apalagi berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian bisa memahaminya. Hai anak-anak, bagaimana tadi animasi berkisahnya? Seru nggak? Semoga anak-anak semua ketika tadi mendengarkan bisa tetap fokus ya, sehingga dapat mencerna apa yang ada di dalam kisah tersebut. Nah, Ibu ingin menekankan kembali nih, ada yang masih ingat ada berapa hikmah atau keteladanan dari kisah Nabi Syuaib tadi? Ya, ada 3 hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Syuaib tadi. Yang pertama, kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua, jangan kita bersikap sombong, jangan kita bersikap angkuh, karena itu merupakan perbuatan tercela. Jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Karena jika kita melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka Allah juga pasti akan murka kepada kita. Anak-anak pasti nggak mau kan kalau Allah murka, kalau Allah nggak sayang sama kita. Makanya kita harus selalu bersikap, berperilaku yang terpuji, berperilaku yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, kita harus bersikap jujur, harus berperilaku jujur, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, itu sih, itu ketiga hikmah yang dapat kita ambil. Nah, untuk anak-anak semua, agar tidak lupa dengan materi berkisah pada pagi hari ini, boleh tuh di rumah anak-anak
untuk bisa menceritakan kembali, boleh kepada orang tuanya. Bu, tadi dapat kisah gini loh. Nah, diceritakan. Bisa juga kepada temannya atau kepada adiknya agar anak-anak tidak lupa. Gitu ya. Baik, anak-anakku semuanya, gak kerasa ya, kita sudah berada di penghujung pertemuan pembelajaran untuk hari ini. Meskipun waktu berjalan begitu cepat, namun semangat semakin meningkat, Masya Allah. Dan terima kasih saya ucapkan atas perhatian dan semangatnya. Saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan atau kekurangan. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran kisah Nabi Syuaib yang kita pelajari hari ini. Semoga kita juga bisa mewujudkannya, merealisasikannya dalam perilaku kita sehari-hari. Di rumah jaga kesehatan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, nanti ketika ibu mengucapkan salam, anak-anak jawab dengan salam yang semangat dan keras ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nice. Sampai jumpa.